Jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, di bagian utara Manggarai, terdapat sebuah desa, yakni Todo, Desa Beorahong, Kecamatan Ruteng. Ini adalah sebagian kecil aktivitas masyarakat Todo, Desa Beorahong, Kecamatan Ruteng. Sebagian besar masyarakat Todo berprofesi sebagai petani. Bisa dilihat, terdapat banyak lahan pertanian yang menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Todo. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Todo sangat bergantung dengan hasil panennya. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, membuat sebagian besar warga sangat mengalami kerugian. Salah satunya adalah petani tomat. Bapak Erik selaku pemilik lahan tomat mengatakan bahwa hasil pemasaran tomatnya sangat menurun dibandingkan dengan hasil pemasaran pada tahun-tahun sebelumnya. Di samping bersekolah, anak-anak ini juga bekerja untuk membantu menambah perekonomian keluarga. Hasil pemasaran tomat pada tahun-tahun sebelumnya dipasarkan dengan harga yang sangat stabil, sehingga para petani tidak mengalami kerugian. Namun, dengan adanya wabah COVID-19, membuat harga pasaran tomat menjadi sangat menurun. Hal ini membuat para petani sangat mengalami kerugian.
Petani tomat todo Desa Beorahong, Kecamatan Ruteng, memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan hasil panen dan juga hasil pemasaran tomat yang didapatkannya. Namun di tahun 2020 ini, hasil pemasaran tomat bisa dibilang gagal akibat wabah COVID-19. Berbicara mengenai Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19, merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Virus corona ini menyebabkan berbagai sektor menjadi terganggu. Salah satunya adalah sektor perekonomian yang dampaknya juga dirasakan oleh para petani tomat. Dengan adanya COVID-19, membuat harga pemasaran tomat sangat menurun. Hasil panennya yang melimpah, tetapi konsumennya berkurang. Mengapa demikian? Karena konsumen sudah takut keluar rumah untuk pergi berbelanja di pasar ataupun langsung membeli tomat di lahan petani. Sekarang ini, para petani sangat kewalahan untuk mencari konsumen karena harga pasaran yang sangat-sangat menurun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, para petani tidak perlu untuk mencari konsumen karena konsumen datang langsung untuk membeli tomat di lahannya. Bapak Erik yang merupakan salah satu petani tomat mengatakan bahwa hasil pemasaran tomatnya sangat menurun sampai dengan 65% dibandingkan dengan hasil pemasaran tomat pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan menurunnya hasil pemasaran tomat, membuat perekonomian para petani tomat sangat terganggu. Dan juga banyak tomat yang tidak laku di pasaran akhirnya busuk dan terbuang percuma. Tetapi hal itu tidak membuat para petani tomat putus asa, melainkan tetap semangat, bekerja keras, dan juga tetap mempertahankan eksistensinya di tengah permasalahan yang sedang mereka hadapi.
Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 kecamatan, 26 kelurahan, dan 145 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 318.115 jiwa dengan luas wilayah 2096,44 km persegi dan sebaran penduduknya 152 jiwa per kilometer persegi dengan pusat pemerintah di Kota Ruteng. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai adalah Kecamatan Ruteng. Kecamatan Ruteng ini terdiri dari 1 kelurahan dan 18 desa dengan luas 72,64 km persegi. Kecamatan Ruteng merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Ruteng sebanyak 43.271 jiwa yang terdiri dari 21.341 laki-laki dan 21.930 penduduk perempuan. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Ruteng yaitu Desa Beorahong. Desa Beorahong secara geografis memiliki luas yakni 787,9 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.789 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 710 kakak. Desa Beorahong merupakan salah satu desa yang ingin berkembang. Dilihat dari antusias warga saat membuka jalan tani dari dana desa. Desa Beorahong memiliki masyarakat yang religius. Di Desa Beorahong mayoritas penduduknya beragama Katolik dan tempat beribadah mereka di Gereja Santo Antonius Beokina. Masyarakat Desa Beorahong masih kental dengan budaya gotong royong yang diwariskan dari nenek moyang. Dengan adanya budaya gotong royong ini membuat masyarakat semakin dekat, sehingga memunculkan rasa kekeluargaan, rela berkorban, kebersamaan, persatuan, dan juga saling membantu. Masyarakat Desa Beorahong juga masih kental dengan budaya bercocok tanam di bidang pertanian. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang memanfaatkan begitu banyak lahan pertanian yang ada. Musim hujan di Desa Beorahong sudah dimulai pada awal September 2020 ini. Biasanya akan berakhir pada tahun depan di bulan Januari. Musim penghujan saat ini membuat petani harus bekerja mengejar waktu dari pagi sampai sore. Bahkan jika turun hujan, di hari mereka bekerja, mereka akan tetap bekerja menggunakan mantel sebagai pelindung badan. Jika hujan deras turun, maka para petani tidak akan bekerja sehingga tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Walaupun curah hujan yang cukup tinggi, untung saja curah hujan ini tidak mengakibatkan banjir. Curah hujan yang cukup tinggi ini tidak hanya terjadi di Desa Beorahong saja, tetapi juga terjadi di desa sekitar, bahkan terjadi di luar Kabupaten Manggarai, seperti yang terjadi di Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga Kabupaten Sika. Solusi membudidayakan tanaman tomat pada musim hujan yang dilakukan para petani yaitu dengan memanfaatkan keberadaan greenhouse agar pertumbuhan tanaman tomat terhindar dari curah hujan yang berlebihan dan kelembaban media tanam dapat diatur agar disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tomat. Media tanaman tomat yakni tanah yang diperkaya dengan bahan organik ternak berupa pupuk kompos.
Salah satu hama yang sering menyerang tomat para petani adalah ulat tomat. Ulat buah tomat ini menyerang bagian daun, bunga, dan buah tanaman tomat. Ulat buah tomat ini tidak menyebabkan adanya korban jiwa. Akan tetapi, yang akan terjadi jika ulat buah tomat ini menyerang salah satu bagian tanaman seperti buah tomat, maka akan muncul lubang yang mengelilingi buah. Lama-kelamaan, buah tomat akan mengalami infeksi dan terjadi pembusukan tomat. Hal ini akan membuat para petani gagal panen. Munculnya ulat ini tidak hanya menyerang tanaman di desa Beorahong saja, tetapi juga menyerang tanaman di desa-desa sekitar, bahkan terjadi di beberapa kabupaten di luar Kabupaten Manggarai. Hama ulat ini tidak hanya menyerang tanaman tomat, tetapi juga menyerang tanaman jagung, seperti yang terjadi di Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, Lebata, Alor, Nagikeo, dan Sumba Timur. Solusi yang dijalankan oleh petani terhadap pembasmian ulat buah tomat ini dapat dilakukan dengan membersihkan tanaman liar di sekitar tanaman tomat dan juga melakukan penyemprotan hama dengan menggunakan cairan pestisida dan obat-obat khusus untuk pembersih hama tomat. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 yang sudah menyebar di beberapa bagian dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi COVID-19 ini sudah menyebar ke beberapa bagian dunia, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri diumumkan munculnya COVID-19 ini pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini pun sudah menyebar hingga ke Todo, Desa Beorahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal yang patut disyukuri hingga saat ini, belum ada warga desa yang terkena COVID-19. Namun, dampak terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Todo, khususnya petani tomat, ialah COVID-19 ini membuat hasil pemasaran tomat menjadi sangat menurun. Itu yang kami rasakan sebagai petani tomat ini, di tengah pandemi corona ini, kami merasa menyesal dengan usaha kami yang begitu banyak. Kalaupun panennya cukup berlimpah, tetapi harganya sangat turun drastis, bahkan sampai dengan harga Rp1.000, bahkan Rp500. Jauh-jauh sebelumnya tidak seperti ini dampak dari harga. Masalah COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Todo, Desa Beorahong, tetapi juga terjadi di desa-desa sekitar, bahkan berdampak juga di luar Kabupaten Manggarai, seperti yang terjadi di Kabupaten Sika.
Eksistensi petani tomat todo Desa Beorahong memang tidak bisa diragukan lagi. Walaupun keberadaan COVID-19 membuat mereka takut untuk bekerja di luar rumah dan membuat hasil pemasaran menjadi turun drastis. Hal ini tidak membuat para petani menyerah, melainkan tetap bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada faktor lain yang menunjang kebertahanan hidup mereka. Yang pertama adalah faktor budaya. Budaya Indonesia yang begitu nampak mulai dari nenek moyang sampai sekarang ini adalah budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini masih begitu kental dilakukan oleh masyarakat Todo Desa Beorahong, sehingga berdampak positif bagi kehidupan seperti terciptanya rasa kekeluargaan, kebersamaan, persatuan, tolong-menolong, rela berkorban, dan juga membuat semua hal menjadi mudah karena dilakukan secara bersama. Yang kedua, faktor lingkungan. Todo Desa Beorahong merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Beorahong ini dipenuhi oleh lahan yang tanahnya subur, sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Di setiap pekarangan rumah masyarakat ditanami jagung, singkong, terung, pohon pisang, pohon kopi, pohon cengkeh, dan lain-lainnya. Dengan adanya berbagai tanaman yang tumbuh subur ini, bisa membuat para petani tetap mempertahankan eksistensinya di setiap permasalahan yang ada, dan tentu saja membantu menunjang perekonomian masyarakat. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi datang dari usaha lain yang digeluti oleh masyarakat Todo Desa Beorahong seperti menjual bibit cengkeh, bibit kayu jati, membuka kios, dan juga menenun kain songke agar produknya bisa dijual kepada orang lain. Dan tentu saja bantuan ekonomi juga datang dari pemerintah. Hidup hemat senantiasa menjadi semboyan yang sering didengungkan sejak dahulu kala saat masih anak-anak. Gaya hidup hemat adalah antara pemasukan dan pengeluaran harus mempunyai sisa. Menyisihkan sebagian penghasilan merupakan salah satu cara belajar gaya hidup hemat. Sikap boros yang sering dilakukan dapat menyebabkan beberapa akibat yang buruk. Di antaranya adalah sifat rakus, tamak, dan berlebihan. Hidup hemat merupakan gaya hidup yang tidak berlebihan dalam segala hal. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Hidup hemat. Karena
Karena di saat saya memulai hidup yang bisa dikatakan kacau atau boros, itu saya merasakan ternyata penghasilan saya di sini tidak berpengaruh untuk keborosan saya, tidak memberikan penambahan tapi juga malah memberikan kerugian. Nah, saya berpikir di masa seperti ini kalau saya tidak menekan sifat buruk saya, maka sia-sia saja saya berbisnis. Jadi saya berusaha hidup hemat dengan meminimalisir keinginan saya dan lebih mengutamakan kebutuhan saya seperti kebutuhan pangan dan juga beberapa kebutuhan lain yang menurut saya. Penyebaran virus corona di Indonesia saat ini masih menghantui masyarakat, sehingga membuat pemerintah melakukan tindakan pencegahan dengan menyarankan masyarakat untuk melakukan social distancing. Dengan adanya penyebaran virus corona ini membuat masyarakat takut untuk bekerja di luar rumah. Sama halnya dengan masyarakat Todo. Tetapi masyarakat Todo harus tetap memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka tetap menjalankan rutinitas mereka dengan apapun resiko yang akan mereka tanggung. Bapak Erik menjelaskan bahwa para petani tetap bekerja keras dengan mengharapkan perolehan ekonomi di tengah pandemi COVID ini tetap berjalan dengan baik dan normal sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Di tengah pandemi corona ini, kami selaku petani tomat tetap bekerja keras untuk mempertahankan dan memperoleh ekonomi keluarga kami sendiri. Adanya COVID-19 ini tidak membuat para petani menyerah, melainkan tetap bekerja keras, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Erik. Soal ada rasa ketakutan di tengah pandemi corona ini, memang ada, tetapi kami sebagai para petani selalu bekerja keras untuk memperoleh hasil, untuk mempertahankan hidup sebagai petani di tengah masyarakat. Dampak COVID-19 sangat mempengaruhi hasil pemasaran tomat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Erik. Ya, itu yang kami rasakan sebagai petani tomat ini di tengah pandemi corona ini. Kami merasa menyesal dengan usaha kami yang lebih banyak. Kalaupun panennya cukup berlimpah, tetapi harganya sangat turun drastis, bahkan sampai dengan harga Rp1.000, bahkan Rp500. Jauh-jauh sebelumnya tidak seperti ini dampak dari harga. Walaupun demikian, para petani tetap berusaha dan bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tetap mempertahankan eksistensi di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 melemahkan berbagai bidang usaha, tetapi kebutuhan manusia tidak pernah berhenti. Ada usaha dagang yang ternyata makin berkembang. Karena semakin penting bagi masyarakat. Ada juga yang beralih profesi, mencari pekerjaan sampingan karena sebuah keadaan. Seperti yang dilakukan oleh Mama Margareta dan masyarakat lainnya, dari yang biasanya bertani,
Beliau beralih profesi dengan menenun membuat kain atau jasongke yang kemudian dijual keluar desa. Salah satu warga membuka usaha dengan menjual batu bata. Dan ada juga yang membuka usaha warung kecil dengan menjual berbagai produk mulai dari produk kebutuhan pokok, menjual produk kebutuhan sandang, dan juga menjual produk kebutuhan tersier. Ada juga warga yang menjual sayuran. Serta menjual bibit anakan pohon cengkeh.